Tahukah Bapak Ibu lebih dari separuh orang di Indonesia yang berusia di atas 60 tahun mengalami nyeri sendi cepat lelah pusing atau pegal-pegal yang sering dianggap wajar? Banyak orang menahannya mengira itu hanya tanda penuaan biasa. Padahal gejala ini seringkali menjadi sinyal tubuh bahwa kadar gula darah, kolesterol atau asam urat sedang berada di ambang bahaya. Setiap kali lutut terasa kaku saat berdiri atau napas terasa berat saat menaiki tangga tubuh, sebenarnya sedang memberi sinyal minta perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat kuat dan diberkahi umur panjang. Saya Dr. Rahmat Widodo telah lebih dari 30 tahun mendampingi ribuan pasien lansia di berbagai daerah Indonesia. Saya ingin tahu Bapak Ibu menonton video ini dari kota mana dan usia berapa. Silakan tulis di komentar agar kita bisa saling menyapa dan mendoakan satu sama lain. Bayangkan seorang kakek yang dulu gemar bersepeda keliling kampung kini harus duduk termenung karena lututnya terasa sakit, atau seorang nenek yang dulu rajin mengurus kebun kini cepat lelah hanya setelah menyapu halaman. Momen sederhana bersama cucu dan keluarga perlahan berkurang bukan semata karena usia tetapi karena pola hidup dan kebiasaan yang selama ini diabaikan. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu mengenal 9 jenis minuman alami yang terbukti membantu menurunkan gula darah, mengontrol kolesterol, dan mengurangi asam urat. Minuman-minuman ini sederhana, mudah dibuat, dan bisa menjadi bagian dari langkah menjaga kesehatan lansia tanpa perlu obat mahal. Pastikan Bapak Ibu menonton hingga akhir, karena ada satu minuman tradisional yang jarang diketahui, namun manfaatnya luar biasa untuk ginjal, jantung, dan sendi. Jika Bapak Ibu peduli pada kesehatan lansia di keluarga, video ini bisa menjadi langkah awal untuk kembali bugar, lebih mandiri, dan menikmati hari-hari bersama orang tercinta dengan tenang dan penuh energi. Bapak Ibu, tubuh kita adalah anugerah yang luar biasa. Lebih dari 70% bagian tubuh manusia terdiri dari cairan, dan setiap organ, mulai dari otak, ginjal, hati, hingga jantung, bergantung pada keseimbangan cairan ini untuk bekerja optimal. Sayangnya ketika usia bertambah, rasa haus tidak lagi terasa sekuat dulu. Banyak lansia baru minum ketika merasa haus padahal tubuh sudah lebih dulu kekurangan cairan. Kekurangan cairan membuat darah menjadi lebih kental, ginjal bekerja lebih berat, dan sirkulasi oksigen ke seluruh tubuh melambat. Penelitian Universitas Airlangga tahun 2023 menunjukkan bahwa dehidrasi ringan yang berlangsung lama dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan memperparah kadar kolesterol pada orang berusia di atas 60 tahun. Kondisi ini juga dapat memicu serangan stroke atau penyakit jantung tanpa tanda peringatan yang jelas. Hal kecil seperti pegal di leher kepala terasa berat atau sendi mudah nyeri seringkali menjadi sinyal agar kita lebih memperhatikan kesehatan lansia. Coba Bapak Ibu tanyakan pada diri sendiri, hari ini sudah berapa gelas air yang diminum? Apakah Bapak Ibu merasa tubuh terasa lebih lemas ketika tidak cukup minum? Pertanyaan sederhana ini bisa menjadi langkah awal memahami betapa pentingnya peran minuman sehat untuk menjaga daya tahan tubuh dan kualitas hidup di usia emas. Karena itu, mari kita telusuri 9 minuman alami yang bukan hanya menyegarkan, tetapi juga memberikan manfaat besar untuk kesehatan lansia. Setiap minuman memiliki cerita, khasiat, dan cara kerja yang bisa membantu tubuh Bapak Ibu tetap bugar, sendi lebih ringan, dan pikiran lebih jernih. Bapak Ibu, kita semua tahu air putih sangat penting, tetapi seberapa sering kita benar-benar memprioritaskan minum cukup air setiap hari? Banyak lansia yang terbiasa minum kopi, teh manis, atau minuman kemasan, namun melupakan air putih yang justru menjadi kebutuhan utama tubuh. Dengan bertambahnya usia, rasa haus berkurang secara alami, sehingga tanpa sadar tubuh kekurangan cairan. Kekurangan ini membuat darah lebih kental, ginjal bekerja lebih keras, dan kadar gula darah cenderung naik karena tubuh tidak mampu mengeluarkan sisa metabolisme dengan efektif. Air putih hangat sederhana tetapi memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan lansia. Minum segelas air hangat saat bangun tidur membantu melancarkan pencernaan, membersihkan sisa metabolisme yang menumpuk semalaman, dan membuat gula darah lebih stabil. Bagi yang memiliki masalah asam urat, air putih hangat juga membantu melarutkan kristal asam urat agar lebih mudah dibuang melalui urin sehingga nyeri sendi berkurang. Saya teringat Pak Ahmad, seorang pensiunan guru berusia 65 tahun dari Surabaya yang datang ke klinik dengan keluhan sering pusing dan lutut terasa kaku. Setelah pemeriksaan ternyata kadar kolesterolnya cukup tinggi dan ia hanya minum air putih 2-3 gelas sehari. Kami menyusun rencana sederhana menambah asupan air putih hingga 8 gelas sehari. Dalam 3 bulan, Pak Ahmad melaporkan tubuhnya terasa lebih ringan, kolesterolnya menurun, dan ia bisa kembali berjalan pagi tanpa cepat lelah.
Untuk Bapak Ibu, cobalah memulai hari dengan 2 gelas air hangat. Lanjutkan dengan 2 gelas siang, 2 gelas sore, dan 2 gelas malam. Tidak perlu minum banyak sekaligus. Minum sedikit-sedikit tetapi sering. Ingat, air putih murah mudah didapat, tetapi manfaatnya tidak ternilai untuk kesehatan lansia. Komitmen sederhana ini dapat memperpanjang usia sehat dan mengurangi ketergantungan obat di masa depan. Jika Bapak Ibu merasa sulit membiasakan diri minum air putih, cobalah membuat catatan harian atau memasang pengingat di ponsel. Langkah kecil seperti ini bisa menjadi awal perjalanan panjang menuju tubuh yang lebih kuat dan pikiran yang lebih jernih di usia lanjut. Bapak Ibu mungkin sering melihat buah lemon di pasar atau supermarket, namun jarang yang benar-benar memanfaatkan khasiatnya secara rutin. Padahal lemon adalah sumber vitamin C dan antioksidan alami yang dapat membantu membersihkan pembuluh darah, menurunkan kolesterol, dan menjaga daya tahan tubuh. Kandungan asam sitratnya berperan melarutkan kristal asam urat yang sering menjadi penyebab nyeri dan pembengkakan pada sendi. Penelitian di Journal of Nutrition tahun 2022 menunjukkan bahwa asupan vitamin C yang cukup dapat meningkatkan elastisitas pembuluh darah hingga 25% pada orang berusia di atas 60 tahun. Dengan kata lain, lemon tidak hanya memberikan kesegaran, tetapi juga membantu menjaga aliran darah tetap lancar dan mengurangi risiko tekanan darah tinggi. Cara membuatnya sederhana: peras setengah buah lemon kae dalam segelas air hangat, lalu minum di pagi hari sebelum sarapan. Rasanya mungkin asam di awal, tetapi tubuh akan terasa segar dan ringan. Jika Bapak Ibu merasa terlalu kecut, tambahkan sedikit madu bukan gula. Minuman ini bisa dikonsumsi 3-4 kali seminggu, bahkan setiap hari jika cocok. Saya pernah merawat seorang pasien bernama Ibu Rina 63 tahun yang sering mengalami pembengkakan sendi dan cepat lelah. Setelah rutin minum air lemon selama 6 minggu, gejala nyeri sendi mulai berkurang dan tekanan darahnya kembali stabil. Ia merasa lebih bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari dan tidak lagi takut berjalan jauh. Cobalah Bapak Ibu memetik manfaat sederhana ini. Lemon mudah ditemukan, tidak mahal, dan merupakan salah satu cara alami menjaga kesehatan lansia tanpa perlu obat-obatan tambahan. Apakah di rumah Bapak Ibu ada pohon jeruk atau lemon? Jika ada, pohon itu adalah sumber kesehatan yang bisa dimanfaatkan setiap hari. Bapak Ibu tentu pernah mendengar bahwa orang Jepang memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia dengan rata-rata usia mencapai 84 tahun. Salah satu rahasia mereka adalah kebiasaan sederhana minum teh hijau setiap hari. Teh hijau kaya akan katekin antioksidan kuat yang membantu menurunkan kolesterol jahat, meningkatkan kolesterol baik, serta menjaga tubuh lebih sensitif terhadap insulin. Sebuah studi di Universitas Kyoto tahun 2021 menunjukkan bahwa orang yang minum 2 cangkir teh hijau setiap hari memiliki risiko stroke 20% lebih rendah dibanding mereka yang jarang mengonsumsinya. Bagi penderita diabetes atau yang memiliki kadar gula darah tidak stabil, teh hijau membantu tubuh mengatur glukosa secara lebih baik. Cara menyeduh teh hijau juga memengaruhi manfaatnya. Ambil 1 sendok teh daun teh hijau seduh dengan air panas dan diamkan selama 3 hingga 5 menit. Jangan menambahkan gula karena itu akan mengurangi khasiatnya. Minum 1 hingga 2 cangkir sehari, misalnya pagi untuk memulai aktivitas dan sore untuk menenangkan pikiran. Banyak lansia yang merasa berat badan naik seiring bertambahnya usia. Teh hijau dapat membantu mempercepat metabolisme, membakar lemak, dan menjaga tubuh tetap bugar. Saya pernah bertemu Pak Suryo, seorang pensiunan nelayan berusia 70 tahun, yang berhasil menurunkan 5 kg berat badan dan menstabilkan tekanan darahnya hanya dengan mengganti minuman manis menjadi teh hijau setiap hari. Teh hijau bukan hanya minuman, melainkan bagian dari budaya sehat yang diwariskan turun-temurun di Asia. Jika orang Jepang dapat menikmati umur panjang dengan kebiasaan sederhana ini, Bapak Ibu pun bisa menjadikannya bagian dari pola hidup untuk memperkuat kesehatan lansia dan menikmati hari tua yang lebih aktif. Pernahkah Bapak Ibu merasakan hangatnya jahe yang menyebar ke seluruh tubuh saat meminumnya? Rasa hangat itu bukan sekadar sensasi, tetapi tanda bahwa tubuh sedang mendapatkan manfaat dari senyawa ginjerol yang terkandung di dalam jahe. Ginjerol bekerja seperti perisai alami, mengurangi peradangan, membantu menurunkan gula darah, dan menjaga pembuluh darah tetap bersih. Banyak lansia mengeluhkan lutut bengkak atau pergelangan kaki yang kaku setelah beraktivitas. Dalam praktik saya, minuman jahe seringkali menjadi solusi sederhana untuk mengurangi keluhan tersebut. Saya teringat Ibu Siti 70 tahun yang dulu kesulitan berjalan hanya untuk KE Musala.
Setelah membiasakan minum air jahe hangat 3 kali seminggu, bengkak di kakinya berkurang dan ia bisa kembali mengikuti pengajian dengan tenang. Cara membuat air jahe cukup mudah. Ambil 2 hingga 3 ruas jahe segar iris tipis, lalu rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum saat masih hangat untuk mendapatkan efek maksimal. Jika ingin lebih nikmat, tambahkan sedikit madu alami. Minuman ini tidak hanya menghangatkan tubuh, tetapi juga membantu meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi kolesterol jahat, dan menjaga daya tahan tubuh lansia tetap kuat. Jahe bukan sekadar rempah dapur, melainkan bagian dari budaya pengobatan alami yang diwariskan turun-temurun di Indonesia. Segelas air jahe hangat dapat membantu menjaga sendi tetap sehat, meringankan nyeri, dan memberi energi baru untuk aktivitas sehari-hari. Ketika cuaca panas, air kelapa hijau selalu menjadi pilihan yang menyegarkan. Namun bagi lansia, minuman ini lebih dari sekadar pelepas dahaga. Air kelapa mengandung elektrolit alami yang menyeimbangkan cairan tubuh, menurunkan trigliserida, dan membantu ginjal membuang sisa metabolisme. Saya pernah bertemu Pak Harto, 68 tahun, yang sering mengalami pusing dan lemas di tengah hari. Setelah memeriksa pola hidupnya, kami menyarankan ia mengganti minuman bersoda dengan air kelapa hijau 2 kali seminggu. Dalam waktu 2 bulan tekanan darahnya lebih stabil dan ia merasa lebih segar setiap kali selesai berkebun. Cara mengonsumsinya sederhana, minum langsung dari buah kelapa segar tanpa tambahan gula atau sirup. 2 hingga 3 kali seminggu sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Air kelapa hijau tidak hanya membantu mencegah dehidrasi, tetapi juga menurunkan risiko penumpukan lemak darah yang bisa memicu penyakit jantung dan stroke. Minuman ini contoh nyata bahwa solusi kesehatan terbaik seringkali ada di sekitar kita. Di pasar tradisional, atau bahkan di halaman rumah, bagi yang memiliki pohon kelapa, air kelapa hijau mudah didapat, murah, dan kaya manfaat untuk kesehatan lansia. Sejak ratusan tahun lalu, nenek moyang kita telah memanfaatkan kunyit dan asam jawa sebagai jamu sehari-hari untuk menjaga tubuh tetap kuat. Kunyit mengandung kurkumin senyawa, aktif dengan sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat, sementara asam jawa membantu melancarkan pencernaan dan membersihkan sisa metabolisme. Perpaduan 2 bahan ini tidak hanya menyejukkan perut, tetapi juga membantu menurunkan kadar kolesterol dan mengurangi risiko pembentukan kristal asam urat di persendian. Penelitian Universitas Gadjah Mada tahun 2020 menemukan bahwa konsumsi kurkumin secara rutin selama 3 bulan dapat menurunkan kadar kolesterol LDL hingga 15% pada lansia. Temuan ini sejalan dengan praktik tradisional yang sudah lama dipercaya masyarakat Jawa, di mana jamu kunyit asam sering diberikan untuk menjaga vitalitas tubuh dan mengurangi rasa pegal. Cara membuatnya sederhana, siapkan 2 ruas kunyit parut atau iris tipis, lalu rebus dengan 2 gelas air. Tambahkan sedikit asam jawa rebus hingga air berkurang setengahnya, lalu saring. Minuman ini bisa disajikan hangat atau dingin sesuai selera. Untuk menyeimbangkan rasa asam, tambahkan madu alami secukupnya. Saya pernah mendampingi seorang ibu rumah tangga berusia 66 tahun dari Bantul yang mengalami keluhan lutut nyeri dan sering lelah. Setelah mengganti minuman manis harian dengan kunyit asam buatan sendiri, ia merasa tubuhnya lebih ringan dan perutnya jarang kembung. Ia bahkan mulai berkebun dan berjalan pagi bersama tetangga, hal yang dulu sulit ia lakukan. Kunyit asam bukan hanya minuman, melainkan simbol budaya sehat Indonesia. Di balik rasa asam segar dan aroma kunyit yang khas, terkandung warisan kesehatan yang membantu kesehatan lansia tetap terjaga dengan cara alami. Jika buah sirsak terkenal karena rasa asam, manisnya daunnya justru menyimpan manfaat kesehatan yang luar biasa. Daun sirsak mengandung acetogenin, senyawa alami yang terbukti membantu menurunkan kadar kolesterol, gula darah, sekaligus mengurangi peradangan akibat asam urat. Walau tidak sepopuler minuman herbal lain, teh daun sirsak sudah lama digunakan masyarakat pedesaan untuk menjaga daya tahan tubuh. Sebuah studi di Philippine Journal of Natural Medicine menemukan bahwa ekstrak daun sirsak memiliki sifat antiinflamasi yang efektif untuk meredakan nyeri sendi. Khasiat ini membuatnya menjadi pilihan tepat bagi lansia yang ingin mengurangi keluhan gout tanpa obat-obatan kimia. Cara membuatnya: ambil 5 hingga 7 lembar daun sirsak, segar, cuci bersih, lalu rebus dengan 3 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Minum selagi hangat, tambahkan madu jika ingin mengurangi rasa pahit. Rutin minum 2-3 kali seminggu dapat membantu tubuh terasa lebih ringan dan sendi lebih nyaman. Pengalaman ini memperkuat keyakinan saya bahwa bahan alami di sekitar kita dapat menjadi pelindung kesehatan lansia jika digunakan dengan bijak.
Teh daun sirsak mungkin sederhana, namun manfaatnya mendalam, membersihkan darah, memperkuat daya tahan tubuh, dan meredakan nyeri sendi secara alami. Minuman ini pantas menjadi bagian dari pola hidup sehat setiap keluarga. Seledri selama ini dikenal sebagai pelengkap sup atau bakso, namun di balik batang kecil dan daunnya yang hijau segar, terdapat manfaat besar untuk kesehatan lansia. Seledri kaya akan antioksidan vitamin K, vitamin C, dan kalium yang dapat membantu menurunkan tekanan darah, menjaga elastisitas pembuluh darah, dan mempercepat pembuangan asam urat dari tubuh. Penelitian di Journal of Herbal Medicine menemukan bahwa konsumsi air rebusan seledri secara rutin dapat menurunkan kadar asam urat hingga 18% dalam 2 bulan. Temuan ini membuktikan bahwa bahan sederhana seperti seledri bisa menjadi pelengkap perawatan alami bagi penderita asam urat atau hipertensi. Cara membuat air seledri pun mudah. Ambil beberapa batang seledri segar, cuci bersih, potong kecil, lalu rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum saat hangat, boleh ditambahkan madu agar rasanya lebih nyaman. Minuman ini bisa diminum 2-3 kali seminggu untuk membantu menstabilkan tekanan darah dan meredakan nyeri sendi. Saya pernah menangani Pak Darto 69 tahun yang memiliki riwayat hipertensi dan nyeri lutut. Setelah rutin minum air rebusan seledri, tekanan darahnya menurun dan ia merasa lebih ringan saat berjalan pagi. Ia bahkan mulai berkebun kembali, aktivitas yang dulu ia tinggalkan karena cepat lelah. Seledri adalah contoh nyata bahwa bahan yang sering dianggap remeh bisa menjadi obat alami yang mendukung kesehatan jantung, ginjal, dan sendi. Dengan langkah sederhana ini, Bapak dan Ibu bisa menjaga kesehatan lansia tetap stabil dan tubuh terasa lebih segar sepanjang hari. Aroma kayu manis yang khas sering digunakan untuk menambah rasa pada kue atau minuman hangat. Namun bila direbus menjadi teh kayu manis, memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa. Senyawa cinnamaldehyde dalam kayu manis membantu meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan kadar kolesterol LDL dan trigliserida, sekaligus menjaga kolesterol baik HDL tetap stabil. Studi yang diterbitkan oleh World Health Organization pada tahun 2022 menunjukkan bahwa konsumsi kayu manis secara rutin dapat menurunkan kadar glukosa darah hingga 15% pada pasien pradiabetes dan lansia. Khasiat ini membuat kayu manis menjadi salah satu bahan alami yang dapat mencegah komplikasi berbahaya seperti stroke atau penyakit jantung. Cara membuatnya sederhana, rebus 1 batang kayu manis dengan 2 gelas air selama 10-15 menit hingga aromanya keluar. Minum saat hangat tanpa tambahan gula karena rasa manis alaminya sudah cukup. Rutin minum 3-4 kali seminggu dapat membantu menjaga kesehatan lansia, memperkuat daya tahan tubuh, dan membuat pikiran lebih tenang. Saya pernah bertemu seorang pasien bernama Ibu Lestari, 64 tahun, yang selalu merasa cemas karena kadar gula darahnya tidak stabil. Setelah ia mengganti minuman manis kemasan dengan teh kayu manis, hasil pemeriksaan 3 bulan kemudian menunjukkan gula darahnya turun signifikan. Ia merasa lebih percaya diri dan tidak lagi takut beraktivitas di luar rumah. Kayu manis bukan hanya bumbu dapur, melainkan ramuan alami yang membantu tubuh tetap sehat dan berenergi. Dengan aroma yang menenangkan, teh kayu manis layak dijadikan teman sehari-hari untuk melindungi jantung dan membantu tubuh lansia tetap kuat. Studi yang diterbitkan oleh World Health Organization pada tahun 2022 menunjukkan bahwa konsumsi kayu manis secara rutin dapat menurunkan kadar glukosa darah hingga 15% pada pasien pradiabetes dan lansia. Minuman herbal adalah pendukung, bukan pengganti pengobatan medis. Lansia tetap perlu melakukan pemeriksaan rutin, menjaga pola makan, dan mengatur aktivitas harian agar hasilnya optimal. Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa lansia yang memadukan konsumsi minuman alami, olahraga ringan seperti jalan pagi, dan pola makan rendah gula memiliki kesehatan jantung dan fungsi ginjal yang jauh lebih baik dibanding mereka yang hanya mengandalkan obat. Artinya setiap langkah kecil dalam kehidupan sehari-hari berkontribusi besar pada kualitas hidup di usia lanjut. Mulailah dengan hal sederhana, mengganti minuman manis kemasan dengan air putih, menambahkan 1 atau 2 minuman herbal dalam seminggu, serta mengatur jadwal tidur. Aktivitas ringan seperti peregangan doa pagi atau berjalan ke masjid juga dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memperkuat otot. Langkah kecil ini membantu menjaga kesehatan lansia lebih lama, menurunkan risiko penyakit, dan membuat hidup terasa lebih bertenaga.
Cobalah pilih 2 atau 3 minuman dari daftar ini yang mudah didapat di rumah, lalu jadikan kebiasaan. Dengan konsistensi, tubuh akan merasakan manfaat nyata mulai dari sendi yang lebih ringan, pikiran yang lebih jernih, hingga tidur yang lebih nyenyak. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli, karena pencegahan adalah bentuk kasih sayang kita pada diri sendiri dan keluarga. Bapak dan Ibu, 9 minuman alami yang kita bahas hari ini hanya sebagian kecil dari anugerah alam yang ada untuk menjaga tubuh tetap sehat. Kesehatan di usia lanjut bukanlah hasil dari keberuntungan semata, melainkan buah dari kebiasaan sederhana yang kita jaga setiap hari. Mengganti minuman manis dengan air putih hangat, rutin minum jamu kunyit asam, atau menikmati teh hijau di sore hari dapat menjadi investasi kecil untuk umur panjang yang berkualitas. Sebagai dokter dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, mendampingi ribuan pasien, saya melihat perbedaan besar antara mereka yang konsisten menjaga kebiasaan sehat dan mereka yang mengabaikannya. Tubuh lansia seperti mesin berharga, jika dirawat dengan baik, ia akan tetap kuat meski usia sudah lanjut. Namun jika diabaikan, kerusakan yang terjadi sering sulit diperbaiki. Inilah alasan saya selalu menekankan bahwa kesehatan lansia adalah harta tak ternilai yang tak bisa dibeli dengan uang. Mari mulai hari ini. Pilih satu kebiasaan sehat yang mudah dilakukan dan jadikan langkah awal untuk hidup panjang, bahagia, dan mandiri. Jangan menunggu sakit untuk berubah. Lakukan perubahan sederhana sejak sekarang agar kita bisa menikmati momen bersama keluarga tercinta dengan tubuh yang bugar. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, tekan tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman atau keluarga agar lebih banyak orang tahu cara menjaga kesehatan lansia secara alami. Tulis di kolom komentar minuman mana yang sering Bapak dan Ibu konsumsi serta manfaat yang dirasakan. Cerita Bapak dan Ibu mungkin bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan umur panjang penuh berkah.